everyone. My presentation is my topic, accounting rules and accounting rules corp. Is please earning my presentation fees. Thank you very much. Riset akuntansi adalah bagian dari penelitian bisnis yang mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat itu menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak menentu. Para manajer itu yang secara kolektif disebut manajemen memerlukan sebuah informasi yang variabel dan yang valid dan handal untuk mendukung membuat keputusan. Ada 3 aspek pengembangan akuntansi dari sumber Suwardijono tahun 2005, yaitu praktik akuntansi akan mengalami perkembangan yang pesat dan memuaskan apabila terjadi interaksi yang baik antara ketiga aspek di atas. Aliran yang berlawanan dengan jarum jam, aliran luar menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengajar atau pendidikan yang pada gilirannya pengajar menambah pengetahuan profesional untuk meningkatkan kualitas prakteknya. Aliran panas searah jarum jam atau aliran dalam menunjukkan kemampuan pengajaran untuk mengevaluasi apa yang nyatanya dipraktekkan dan apa yang secara normatif atau kita sebut dengan secara ideal harus dipraktekkan sehingga timbul sebuah gagasan-gagasan baru untuk pengembangan praktik tersebut. Nah, gagasan-gagasan baru ini harus merupakan dalam sebuah bahan penelitian dan sebuah pembahasan di tingkat akademik sehingga dihasilkan sebuah praktik-praktik alternatif yang dapat menjadi sebuah solusi apabila ditemukannya sebuah permasalahan tersebut dalam sebuah praktik atau bila solusi tersebut lebih baik dari apa yang dinyatakan di prakteknya. Untuk selanjutnya ada beberapa lingkup penelitian akuntansi. Itu yang pertama adalah konsentrasi akuntansi keuangan. Yang kedua itu adalah akuntansi manajemen. Yang ketiga itu adalah akuntansi perpajakan. Yang keempat itu audit. Dan kelima sistem informasi akuntansi. Dan 6 akuntansi keperilakuan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsentrasi akuntansi keuangan. Bidang ini membahas bagaimana sih sebuah laporan keuangan disusun untuk tujuan publik. Di sini dibahas metode pencatatannya, prinsip dan standar akuntansi keuangan, penyajian laporan yang wajar, pemilihan teknik atau standar akuntansi, metode penyusunan, penyisihan, perbandingan teori akuntansi. Banyak penelitian di bidang akuntansi keuangan yang telah dilakukan, salah satunya itu adalah penelitian dilakukan oleh Lihan Rini Wijaya, kita sebut dengan Magister Akuntansi Universitas 11 Maret, dan Bandi Hanes Wibaya atau kita sebut dengan Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya itu adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang bertujuan membantu manajemen untuk menjalankan 3 fungsi pokoknya, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kehadiran akuntansi manajemen ini dalam perusahaan merupakan suatu sistem yang akan memberikan informasi kepada manajemen untuk membantu pihak-pihak internal untuk mencapai tujuan organisasinya. Suatu artikel mengenai akuntansi manajemen ditulis oleh Bernbergs G. Scott pada tahun 2000 itu yang membahas tentang peranan riset keperluan dalam produktif 3 periode setelah Perang Dunia Kedua berakhir, meliputi periode akuntansi biaya itu atau kita sebut the cost accounting period. Nah, periode akuntansi manajemen modern, the modern management accounting period.
Nah, periode akuntansi manajemen postmodern atau kita sebut dengan the postmodern accounting period. Baik, kita lanjutkan. Fokus dalam akuntansi manajemen kayak seperti dijelaskan oleh Hansen dan Mowen tahun 2005 adalah activities health perspective, total quality management, time as competitive element, efficiency, and electronic the business. Contohnya itu kayak riset akuntansi manajemen sebelumnya yang diteliti oleh Christina Yulia, sarjana ekonomi, magister SI, dosen Unika Atmajaya Jakarta dan mahasiswa PIA S3 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan kepemimpinan dalam pencapaian kinerja organisasi melalui budaya, strategi, dan sistem akuntansi manajemen organisasi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian itu yaitu gaya kepemimpinan itu berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi berpengaruh terhadap strategi organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi manajemen organisasi, dan sistem akuntansi manajemen organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Nah, selanjutnya itu adalah akuntansi perpajakan. Di sini membahas bagaimana sih akuntansi itu mengkomunikasi masalah peraturan perpajakan, pemberadaan konsep antara akuntansi dan perpajakan. Nah, konsep pengakuan biaya menurut LAM DKK tahun 2005 itu konteks riset pajak dalam akuntansi terutama menyangkut hubungan dengan pelaporan keuangan dan konsekuensi dari pembayaran pajak terhadap komponen-komponen secara umum jenis pajak yang dikaitkan dengan riset akuntansi selama mayoritas itu adalah yang dihitung dengan sistem pemungutan pajak self-assessment. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Crawford and Selvin pada tahun 2001, itu penelitian-penelitian mengenai perpajakan dalam sebuah konteks akuntansi telah banyak dilakukan. Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dengan konteks akuntansi perpajakan, belum banyak penelitian yang menggali kompetensi metode-metode pembenahan pajak, selain pendekatan asas liabilitas dan aspek kegunaan informasi akuntansi atas metode tersebut. Teori kegunaan keputusan atau kita sebut dengan Decision Useful First Theory, informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board atau kita sebut dengan FASB, yaitu Statement of Financial Accounting Concept (FASC) yang berlaku di Amerika Serikat yang diterbitkan tahun 2000 di Staubus. Nah, itu hal-hal pernah mengeluarkan pernyataan pertama yang berkaitan dengan Accounting for Income Tax, yaitu APB Definition Number 11 hingga tahun 2010. Nah, teori kegunaan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah itu dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar bermanfaat dalam sebuah rangka pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya itu adalah audit, yaitu di sini membahas hal yang berkaitan dengan audit, teori proses, hasil, perilaku dan sebagainya dengan perkembangan teknologi, sistem manajemen maupun kebutuhan organisasi. Nah, fungsi audit itu sekarang sudah semakin meluas dan melingkupi hampir semua aspek manajemen. Audit ada audit keuangan, finansial, informasi teknologi, safety and lingkungan, audit energi, dan bahkan sumber daya manusia sendiri termasuk objek yang dapat diaudit. Nah, pembahasan menarik tertuju pada audit sumber daya manusia itu yaitu proses meninjau atau kita sebut dengan mereview secara komprehensif suatu sistem dan proses suatu organisasi apakah sudah memenuhi kebutuhan atau proyeksi pada masa depan kebutuhan fungsi sumber daya manusianya dalam sebuah organisasi, baik apakah itu untuk memenuhi standar lokal atau Pemprov, standar internal SOP, Company of Policy, atau regulasi internasional standar pemerintah. Manfaat utama dalam audit sumber daya manusia diantaranya bisa mengetahui proses mana yang belum memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sehingga meminimalisasi proses internal
Baik, kita lanjutkan. Manfaat utama dalam audit sumber daya manusia diantaranya mengetahui proses mana yang belum memenuhi persyaratan hukum berlaku sehingga meminimalisir proses internal organisasi yang berpotensi melanggar hukum, dan yang terpenting adalah membantu organisasi secara sistematis untuk mengidentifikasi kondisi saat ini. Seringkali langkah aksi apa yang perlu dijalankan untuk meningkatkan kinerja proses besif sumber daya manusia. Beberapa hal yang menjadi tujuan dan kegunaan audit sumber daya antara lain mencari-cari hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari, mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan improvement sebagai alat dokumentasi untuk merger akuisisi maupun reorganisasi untuk mencari tahu seberapa jadi pemenuhan sistem dengan standar peraturan dan regulasi yang ada. Selanjutnya itu adalah sistem informasi akuntansi, kita sebut dengan SIA. Di sini dibahas bagaimana sih kita mendesain sistem informasi akuntansi ini dan menghasilkan informasi yang sudah menjadi komoditi dalam pertimbangan tentu harus memperatkan cost benefit ratio. Itu selanjutnya itu ada nomor 6, itu adalah akuntansi keperilakuan. Awal perkembangan riset keperilakuan ini telah sebuah studi yang dilakukan oleh Lord pada tahun 1989. Lord ini mengkaji sebuah perkembangan riset akuntansi keperilakuan atau kita sebut dengan behavioral accounting research dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1981. Nah, Lord ini mengkelompokkan perkembangan hasil dari sebuah penelitian yang berkaitan dengan bidang riset akuntansi keperilakuan menjadi 6 fokus penelitian. Antara lain atau akuntansi dalam sebuah konteks organisasi atau kita sebut dengan accounting in an organizational context, penganggaran, budgeting, pemikiran psikologi, early psychology talks, pemrosesan informasi manusia, human information processing, contingency theory, and confirmation and peristiwa atau kita sebut dengan conformance and events. Study by Gladstone and Sandern pada tahun 1989 itu merupakan in-field paper dalam mantap banget Pak. Mantap sumpah. Dalam mengkaji perkembangan riset keperilakuan tahun 1968 sampai 1987. Baik artikel yang ditulis oleh Hurd maupun berbasis Taylor and Sandon itu merupakan info paper dalam sebuah penelitian jurnal Behavioral Research in Accounting. Hal itu berawal dari cikal bakal penelitian Egris tahun 1952 yang pertama kali fokus pada anggaran hingga akhirnya itu sekarang perkembangan itu pada bidang lain seperti auditing, pajak, and akuntansi keuangan. Nah, peneliti-peneliti di Indonesia juga tertarik dengan riset akuntansi keperilakuan ini. Pada bidang riset keperilakuan menjadi sebuah pusat perhatian dalam ajang seminar nasional akuntansi atau kita sebut dengan SNA di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun oleh IAIKAPD, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia IAI bekerjasama dengan Kompartemen Akuntansi Pendidik AKAPD. Topik bahasa hasil studi dalam seminar dibagi menjadi 5, yaitu akuntansi keuangan dan pemasaran modal, akuntansi manajemen keperilakuan, akuntansi sektor publik dan perpajakan, sistem informasi, auditing and etika,
dan pendidikan akuntansi dan akuntansi syariah. Hasil penelitian di bidang akuntansi manajemen ini dijadikan satu pembahasan dengan akuntansi perilakuan karena kedua bidang itu sama-sama membahas tentang manusia. Melalui riset akuntansi keperilakuan, teori-teori, konsep, dan sebuah isu-isu terbaru dalam akuntansi manajemen dapat diuji secara empiris mengenai manfaat teori-teori baru terhadap peningkatan kinerja dalam pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya itu ada bidang akuntansi nirlaba atau kita sebut dengan pemerintah. Nah, itu di situ dibahas tentang kerangka, tujuan sebuah laporan keuangan pemerintah, non-profit organisasi, jenis laporannya, prinsip akuntansinya, aspek politiknya, sosial, pengaruh parlemen, praktek akuntansi di masjid, gereja, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah pendidikan dalam bidang akuntansi. Nah, sebelum dikeluarkan dalam sebuah peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang gelar akuntan, nah semua orang yang dapat menyatakan dirinya selaku akuntan dan memakai gelar akuntan. Dengan dikeluarkannya UU tersebut, maka pemerintah itu mengatur mereka yang berhak memakai gelar akuntan hanyalah mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi Negeri jurusan akuntansi dan swasta yang disamakan dan diatur oleh panitia persamaan ijazah akuntan. Nah, dengan semakin banyak fakultas ekonomi swasta, maka pemerintah bersama IAI itu mengatur pelaksanaan itu ujian negara akuntan. Nah, pelaksanaan ujian itu harus dibenahi sampai pada akhirnya itu lulusan negeri dan swasta itu diwajibkan harus mengikuti ujian sama jika ingin mendapatkan gelar akuntan. Nah, di sini bagaimana sih sebuah aspek pendidikan akuntansi di tanah air atau perbandingan dengan luar negeri, sejarah akuntansi. Di sini dibahas mengenai sejarah akuntansi baik internasional maupun di Indonesia sendiri. Nah, pendekatan seperti ini memang lebih sederhana dan mudah bagi mahasiswa, namun itu luas dan beraneka serta saling tumpang tindih apabila itu dibahas lebih dalam. Nah, itu misalnya saja dari teori akuntansi ini bisa mengenai akuntansi keuangan, nirlaba, perpajakan, dan sebagai berikut. Nah, perkembangan riset akuntansi di Indonesia itu telah berkembang dengan adanya simposius nasional akuntansi yang diadakan pada setiap kota yang berbeda setiap tahunnya. Nah, sejak tahun 1997 hingga sekarang 2013, nah dalam simposium ini dibahas topik-topik terkini di bidang praktik dan ilmu akuntansi serta dipresentasikan adalah hasil penelitian akuntansi di Indonesia atau kita pada SNA itu pertama digelar tahun 1997 di Jogja dan tahun ini 2013 akan diselenggarakan SNA 16 di Manado.